Burung balam ranting cemara, burung camar, burung merebah. Ucap salam, mula bicara biar kegiatan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan atas karunia nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, yang mana pada kesempatan berbahagia ini kita masih dapat bertahan sampai sekarang dengan nikmat yang seluas-luasnya yang diberikan Allah Rabbul Alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu MK Etika Profesi Hukum Bapak Joni Sandra MH serta kawan-kawan yang kami banggakan HKI angkatan 2020. Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ilvan Apriyaldi, NIM 201435 akan menjelaskan tugas individu saya, tugas yang berjudul Peradilan Islam. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan saya. Silahkan disimak dan dengarkan dengan seksama. Baik, sebelumnya masuk kepada pembahasan tentang peradilan Islam, saya akan membuka dengan salah satu adagium hukum, yakni Judex sed lex leguens. Hakim ialah hukum yang berbicara. Baik, kita akan segera masuk kepada pembahasan tentang peradilan Islam. Baik, setidaknya kita di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama tentang peradilan Islam, ada pengertian peradilan Islam, fungsi peradilan Islam, dan hikmah peradilan Islam. Itu poin pembahasan pertama. Sedangkan poin pembahasan kedua, peradilan Islam di Indonesia, bagaimana bentuk peradilan Islam di Indonesia, dan yang kedua, apa saja yang diselesaikan di peradilan Islam. Untuk pembahasan ketiga lebih membahas tentang landasan yuridis undang-undang yang mengatur tentang peradilan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama tentang pengertian, fungsi, dan hikmah peradilan Islam. Baik, peradilan Islam. Pengertian peradilan Islam. Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan, orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam. Ini pengertian peradilan Islam. Nanti akan saya bahas di bahasan selanjutnya, di slide-slide berikutnya, bagaimana bentuk peradilan Islam di Indonesia. Baik, kita masuk kepada adagium selanjutnya, ius curia nobis. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya. Ya, baik, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Fungsi peradilan Islam. Fungsi peradilan Islam sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Kurang lebih ada 5 yang saya cantumkan di PowerPoint saya tentang fungsi peradilan Islam. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya. Dan yang kelima, yang terakhir, menghalangi orang zalim dan tidak aniaya yang akan mereka lakukan. Judex debet judicer secundum allegata et probata. Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan. Baik, kita masuk kepada poin ketiga pada bahasan selanjutnya, hikmah peradilan Islam. Tadi sudah saya sampaikan fungsi peradilan Islam. Tentunya peradilan Islam mempunyai hikmah. Di antara beberapa hikmah penting peradilan adalah antara lain, yang satu, terwujudnya masyarakat yang bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua,
terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada adagium selanjutnya. Equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Baik, kita akan masuk pada poin pembahasan kedua, yakni tentang peradilan Islam di Indonesia. Baik, untuk peradilan Islam di Indonesia, di sini ada penulis mencantumkan, saya mencantumkan bentuk peradilan Islam di Indonesia dan permasalahan yang diselesaikan di peradilan Islam. Baik, bentuk peradilan Islam. Peradilan Islam di Indonesia disebut juga dengan pengadilan agama. Mengapa disebut dengan pengadilan agama? Menurut hemat penulis, hal ini dikarenakan pengadilan agama di Indonesia adalah pengadilan agama Islam yang menyelesaikan seputar permasalahan masyarakat terkhusus beragama Islam. Mengapa di Indonesia ada pengadilan agama? Tentu saja pengadilan agama satu-satunya pengadilan yang menyelesaikan masalah masyarakat, masalah rakyat terkhusus bagi kaum muslimin atau umat Islam itu sendiri. Dan tidak kita temukan pengadilan agama selain pengadilan agama Islam. Baik, peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Ya, di antara lain ada peradilan umum ya, dan peradilan agama ataupun pengadilan agama termasuk satu di antara 3 pengadilan khusus yang ada di Indonesia, yang mana 2 di antaranya ialah peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tentunya pengadilan agama ataupun peradilan agama di Indonesia banyak mendapat rintangan ataupun problem permasalahan sebelum terwujudnya peradilan agama itu sendiri. Yang mana penulis cantumkan di PowerPoint, peradilan agama mengalami banyak rintangan dan hambatan dalam pembentukannya. Namun peradilan agama mampu bangkit ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan pengadilan agama yang mandiri, sederajat, dan menetapkan serta mensejajarkan peradilan agama dan peradilan lainnya. Baik. Penulis akan menyantumkan di sini permasalahan apa saja yang diselesaikan di pengadilan agama. Menurut kekuasaan absolut pengadilan agama yang dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ada beberapa tentang pengadilan agama, ada beberapa hal ataupun wewenang pengadilan agama yang diantara lain memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Waris, yang C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sodakoh, dan I. Ekonomi syariah. Baik, di sini penulis cantumkan juga di PowerPoint di slide ini, tentunya di sebelah kiri yang warna oranye itu ada peradilan Islam sama dengan peradilan agama di Indonesia. Dan di mana tempat berperkara peradilan Islam, di mana lembaganya disebut apa, itu disebut dengan pengadilan agama. Sudah penulis cantumkan di pembahasan di slide ini. Baik, kita masuk pada bahasan selanjutnya. Baik, telah pun sampai kita materi yang terakhir yang penulis cantumkan di sini tentang landasan yuridis ataupun landasan berpijaknya hukum, landasan undang-undang peraturan tentang peradilan agama di Indonesia. Tentang peradilan agama di Indonesia ada apa saja? Mari kita simak. Peradilan agama itu dibangun ataupun mulai muncul itu sudah lama sekali dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Dari penjajahan di zaman dahulu, zaman kerajaan-kerajaan, peradilan agama itu sudah ada. Namun secara yuridisnya, pengadilan agama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama barulah muncul
secara landasan yuridisnya, baru mempunyai landasan yuridis di tahun 1989 lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Sedangkan untuk undang-undang ataupun landasan yuridis kekuasaan kehakiman itu ada pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Itu undang-undang untuk kekuasaan kehakiman. Dan selanjutnya perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 diubah kembali pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Selepasnya perubahan yang keempat, perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Itu landasan yuridis seputar peradilan agama ataupun pengadilan agama di Indonesia. Baik, peradilan agama adalah peradilan khusus yang menyelesaikan masalah perdata terkhusus untuk masyarakat yang beragama Islam. Dan pemberlakuan perundang-undangan yang digunakan adalah undang-undang khusus yang mana telah dijelaskan oleh saya ataupun pemateri di awal tadi, bahwasannya pengadilan agama adalah pengadilan tiga di antara peradilan khusus, yang mana kita tahu peradilan agama mempunyai undang-undang khusus untuk beracara di pengadilan agama, yang mana pengadilan agama ini mempunyai undang-undang khusus yang mana telah penulis cantumkan ataupun pemaparan materi telah cantumkan di slide ini, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah undang-undang khusus untuk beracara di peradilan agama. Yang mana kita tahu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini lebih pada mengarah perkawinan, hak asuh, seperti itu telah diatur semuanya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dikhususkan dipakai di peradilan agama. Baik, mungkin itu saja yang dapat pemateri disampaikan ataupun pemakalah sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ada pembahasan yang salah ataupun keliru ataupun dari penyampaian saya pribadi terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Rabbul Alamin, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton pembahasan ataupun video edukasi ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.